Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad. A'inna ya rabbana ala tiba'i sunnatihi. Amitna ya rabbana ala millatihi. Wahsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi. Wajma'na ya rabbana fil jannati ma'ahu. Allahumma ya rabbana urzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Para perindu baginda Nabi, pecinta baginda Nabi yang sangat kami cintai, kami muliakan, semoga Allah menambahkan kerinduan dan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memudahkan kita dalam hidup ini untuk mengikuti sunnah baginda Nabi, dan setelah panjang umur nanti semoga Allah mewafatkan kita semua dalam agama baginda Nabi, dan kelak kita digiring di padang mahsyar di bawah bendera baginda Nabi, dan kelak di surga berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dengan kitab Syama'il nya Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai kepada babu qala Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin, ila anqal babu ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang uban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala akhbarana Abu Daud qala akhbarana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas ibn Malik, dari Sayyidina Anas lagi, hal khadaba Rasulullah, apakah Nabi sempat menghidab. Hidab itu menyemir dengan henna atau katam, nanti ada. Apakah Nabi pernah menyemir rambut beliau? Qala lam yablugh dzalik. Sayyidina Anas menjawab, enggak sempat Nabi menyemir rambutnya. Menurut pengetahuan Sayyidina Anas, kenapa? Enggak sempat putih rambutnya. Enggak sempat menyemir karena enggak sempat putih. Seperti disebutkan dalam riwayat sebelumnya bahwa Nabi beruban, ditemui oleh sahabat Nabi di saat beliau wafat. Uban di rambut mulia beliau dan di jenggot mulia beliau hanya beberapa saja, puluhan, 20-an kurang lebihnya, seperti itu. Innama kana syaiban fi sudghaihi, hanya ada beberapa uban di bulu pelipis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pelipis bulu ini, ada sudghah, ada bulu-bulu ringan, bulu-bulu uban di sini. Walakin, akan tapi Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, khadaba, menyemir rambutnya, bil hinna'i, dengan hinna, wal katami, dan katam. Hinna kita sudah tahu, katam kita belum pernah tahu. Dua-duanya adalah perubah warna rambut. Kalau katam menjadikan hitam pekat, kalau henna menjadikan kuning. Kemudian dipadukan antara katam dengan henna menjadi merah kehitam-hitaman.
atau kuning kehitam-hitaman, merah kehitam-hitaman. Kalau henna merah, kalau katam hitam, dipadukan menjadi merah kehitam-hitaman. Dan tidak melanggar Nabi yang melarang menyemir dengan warna hitam. Sayyidina Abu Bakar beruban dan beliau melakukannya, menunjukkan itu adalah izin, bukan suatu yang terlarang jika sudah terlihat di kepalanya ada perubahan warna rambut, uban boleh dirubah. Yang dihindari adalah warna hitam. Kemudian haddatsana Ishaq bin Mansur, dari Sayyidina Ishaq bin Mansur, Yahya bin Musa qala, beliau berdua berkata, haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas, ini juga dari Sayyidina Anas, ma'adattu, qala, beliau berkata, ma'adattu fi ra'si Rasulillahi, aku tidak menghitung rambut di kepala mulia baginda Nabi wa lihyaihi, dan di jenggot beliau, illa arba'asyarata sya'ratan bayda'a, kecuali hanya aku temukan kurang lebihnya 14 rambut yang putih, uban, sedikit sekali. Ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa begitu detailnya sahabat Nabi mengamati diri baginda Nabi. Karena cinta yang ada di hati mereka, pengabdian yang ada di hati mereka, pengorbanan yang ada di hati mereka, sehingga sempat mengira-ngira hitungan rambut uban baginda Nabi SAW. Dan tentunya kalau seandainya kita ada di tengah-tengah mereka, di saat mereka menghitung ubannya bukan dalam irama meremehkan, dalam irama kagum, oh rambutnya bagus sekali, oh, sampai terlihat, oh ada putih, ada hiasan putih, 1, 2, 3, 14. Karena yang dilihat adalah manusia agung, manusia mulia, manusia terindah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala akhbarana Abu Daud qala haddatsana Syu'bah an Simak ibn Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah wa qad su'ila an syaibi Rasulillah. Sayyidina Jabir ditanya tentang an syaibi Rasulillah, tentang uban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau menjawab, kana idza dahana ra'sahu, kalau beliau meminyaki rambutnya, lam yura minhu syaibun, tidak terlihat ubannya. Dan memang kalau pakai minyak semakin mengkilat, sehingga mengkilat itu kan cenderung putih, biarpun itu rambut hitam atau sesuatu yang hitam, kalau menjadi mengkilat, kesan mengkilatnya adalah putih. Rambut yang hitam pekat itu kan biasanya kalau bersih ada mengkilat begitu. Mengkilat tanda kebersihan rambut. Dan Nabi pun di saat pakai minyak, maka uban yang hanya beberapa tadi akan tertutup. Wa idza lam yadhan, kalau Nabi tidak menggunakan, ru'ya minhu, akan terlihat daripada uban tersebut, ya tadi uban yang sedikit, bukan uban yang banyak. Qaulu kana. Hadits selanjutnya, haddatsana Muhammad bin Amr bin al-Walid al-Kindi al-Kufi qala haddatsana Yahya bin Adam an Sarik an Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Abdullah bin Umar qala innama kana, dari Sayyidina Abdullah bin Umar putra Sayyidina Umar bin Khattab, kana ada syaibu Rasulillahi, uban baginda Nabi, nahwan min 20 sya'ratan baydo'ah, kurang lebihnya 20 rambut putih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibn Abbas qala Abu Bakar ya Rasulullah, Sayyidina Bakar, ya Rasulullah, Nabi Sayyidina Bakar melihat Rasulullah, qad syibta, ya Rasulullah, mulai ada uban di rambutmu. Syibta ya Rasulullah. Nabi jawab, syayyabatni hudu, syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaluna wa idza syamsu kuwirat. Telah membikin uban kepadaku, telah membuatku beruban. Maksudnya ini
sebab ubanku ini ayat-ayat berikut ini, surat Hud dan lainnya. Kenapa? Karena di dalam surat-surat itu disebut banyak tentang akhirat. Sebab Nabi sering menyebut akhirat, dan kalau melihat akhirat beliau ingat kita, bukan sedih karena dunia, bukan, mengingat akhirat dengan harapan keselamatan untuk umat-umat, dan kadang dibarengi dengan tangis. Lihat di dalam surat tersebut ada umat-umat yang diseksa di dalam neraka. Nabi jadi sedih. Sedih Nabi karena urusan akhirat mempengaruhi uban. Nabi katakan syayyabatni Hud. Dalam riwayat lain setelah syayyabatni Hud wa akhwatuha. Jadi ayat-ayat seperti itulah, karena kalau Nabi membaca dengan merenung, mentadabburi, dan tidak jarang dibarengi dengan derai air mata, kesedihan di saat melihat hamba-hamba yang diseksa. Karena Nabi adalah Raufur Rahim, penuh kasih, tidak melihat siksa kecuali beliau juga bersedih. Haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana Muhammad bin Bishr an Ali bin Shalih an Abi Ishaq an Abi Juhaifah qala, mereka semua para ini perawi ini qalu berkata, ya Rasulullah, para sahabat ini bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sahabat Nabi, naraka qad syibta, kami melihatmu sudah mulai beruban ya Rasulullah. Nabi menjawab, qad syayabatni hudun wa akhwatuha. Surat Hud dan yang semacam itulah yang membuat aku beruban. Karena bicara tentang akhirat, Nabi sedih akhirat, memikirkan akhirat. Dikatakan orang yang bersedih di dunia tidak akan diberi sedih nanti di akhirat. Tidak akan berkumpul di hati seorang beriman dua kesedihan. Yang sedih memikirkan akhirat di dunia, maka di akhirat tidak akan sedih. Makanya hendaknya kita berbanyak mengingat akhirat. Bagaimana keadaan dahsyatnya pada mahsyar, dimulai dari alam barzah setelah dicabut nyawa kita. Di alam penantian yang menemani adalah amal kita hingga dibangkitkan di padang mahsyar. Berkelompok-kelompok di sana. Kemudian ada timbangan amal, ada ada hisab, hingga siratal mustaqim wa minkum illa wariduha. Tidak ada yang tidak melewati siratal mustaqim. Siapapun Nabi semuanya melewati itu. Cuman bedanya cara melewatinya sesuai dengan amal baiknya. Yang tidak selamat kecebur ke neraka. Dan jika orang berpikir tentang akhirat, maka dia akan baik di dunia. Kalau dia mengerti dan sadar akibatnya kejahatannya di dunia itu akan ditemui di akhirat, maka dia tidak akan jahat. Maka berduka urusan akhirat, sedih ngurus akhirat itu menjadikan dia menjadi baik di urusan dunianya. Dikatakan orang cerdas al-kayyisu ayyun nasi akyas. Siapakah orang yang paling cerdas? Nabi jelaskan aktharuhum lil mauti dzikra, yang paling sering mengingat kematian. Bukan mati yang diingat, akan tapi apa yang akan ditemui oleh seorang hamba setelah kematian. Dan dia sadar bahwasanya setelah kematian itu ada kehidupan yang lebih panjang, dan di sana hanya saat untuk memetik, bukan untuk bercocok. Bukan untuk bercocok tanam. Dan dia sadar bercocok tanamnya saat ini. Dia tahu itu, sadar, seperti orang mau pergi ke sebuah pulau. Sementara di sana nggak ada lagi berbekal. Bekalnya saat ini, niscaya dia akan memperbanyak bekal di saat sebelum menyeberang ke pulau tersebut. Itu pulau. Bagaimana dengan akhirat? Pulau mungkin kita kembali lagi ke pulau semula. Tapi kalau sudah di akhirat tidak, kalau sudah di alam barzah nggak akan kembali lagi. Kesadaran akan makna ini menjadikan orang sedih urusan akhirat. Maknanya memikirkan bagaimana selamat di akhirat. Syayyabatni hudun wa akhwatuha. Baginda Nabi beruban karena merenungi itu semuanya. Dan lebih banyak kasih sayang beliau yang menjadikan beliau sedih kepada umat baginda. Nabi sering menangisi kita, merindukan kita ini selamat, maka kalau ada umat beliau yang melakukan dosa, beliau sedih. Dan kesedihan yang sesungguhnya, menangis. Maka berusahalah kita untuk tidak membuat baginda Nabi menangis. Buat beliau bergembira. Buat beliau itu betul-betul seperti yang beliau sabdakan,
Beliau sabdakan, inni mubahin bikumul umama. Jadikanlah baginda Nabi benar-benar bangga dengan kita. Mubahin. Nabi bangga dengan kita. Kalau kita bangga dengan Nabi, wajar, jelas. Siapa baginda Nabi, siapa kita. Tapi ada saat Nabi, fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamati. Ada saatnya Nabi berbangga. Oh ini umatku. Oh ini umatku. Oh ini umatku, dibanggakan. Dipamerkan di antara umat yang lainnya. Jadilah orang yang semacam itu. Jangan bikin baginda Nabi sedih. Tu'radu ilayya a'malu ummati. Akan disodorkan kepadaku amal umatku. Nabi melihat semua yang kita lakukan saat ini. Bergembira di saat seperti ini. Melihat kita duduk di sini, membaca buku tentang beliau. Nabi senang. Kita menyenangkan Nabi. Menyenangkan kekasih Allah, maka Allah akan berikan kesenangan kepada kita. Maka dekatlah dengan Nabi. Berusahalah untuk mencintai Nabi, mengikuti, mensuri tauladani Nabi. Berjuang untuk baginda Nabi, berkorban untuk baginda Nabi. Karena Nabi begitulah. Sering dan selalu sedih mikirkan kita. Berupaya untuk menyampaikan kebenaran kepada kita. Urusan surga, jaminan surga tertinggi. Kalau hanya urusan kesenangan pribadi, cukup. Beliau sudah sangat cukup. Tapi beliau yang dipikirkan adalah umat. Sehingga beliau rela untuk dilempari di Taif. Dan rela beliau terluka di Uhud. Itu karena apa? Ingin menyampaikan pesan kemuliaan kepada umat dan agar umatnya itu bahagia. Maka di saat di Al-Quran disebutkan tentang kisah-kisah sedih orang munafik, orang maksiat dan sebagainya, Nabi sedih. Jangan sampai itu umat beliau. Baik, kesedihan Nabi harus kita balas dengan pengabdian kita untuk Nabi. Nabi sedih mikirkan kita. Nabi sedih, maksudnya Nabi selalu memikirkan kita. Ar-Raufur Rahim, beliau penuh kasih dan lembut hati kepada kita. Lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Arhamu bina minna. Arhamu bina minna. Beliau lebih kasih kepada kita daripada diri kita sendiri. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengikuti beliau, berjuang untuk beliau. Allah memberikan kepada kita kecintaan kepada beliau, dan kalau Allah mengumpulkan kita dengan beliau, dan semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan beliau, biarpun di dalam mimpi-mimpi kita. Dimulai dari situ. Buah daripada kecintaan. Hadis selanjutnya adalah Haddatsana Ali bin Hujr, dari Ali bin Hujr. Anba'ana Syu'aib bin Safwan an Abdul Malik bin Umair an Iyad ibn Laqit al-Ijli an Abi Rimthata at-Taimi Taimir Ribab. Qala, Abi Rimthata berkata, Ataitun Nabi, aku datang kepada Nabi, wa ma'i ibnun li, aku membawa anakku. Aku datang kepada Nabi membawa anakku. Qala, kemudian bercerita ini Abi Rumrah, fa urituhu, aku tunjukkan kepada anakku Nabi Muhammad, belum tahu Nabi. Fa qultu lamma ra'aituhu, tatkala aku melihat baginda Nabi, hadza Nabiullah, ini Nabi Muhammad. Waktu itu ini wa alaihi Nabi menggunakan thawbani akhdharani, baju hijau. Mengenakan baju hijau. Riwayat tentang Nabi menggunakan warna ini itu menunjukkan warna itu mubah. Milih warna itu mubah. Selagi warna itu tidak menjadi syiarnya kelompok yang salah di hari itu, di saat itu, maka mubah. Kita boleh pakai baju warna merah, putih, kuning, hijau, pink, asalkan jangan 14 Februari pakai pink. Itu kan syiarnya orang fasik dengan Valentine-nya. Bu, simpan dulu baju pink, pakai nanti di hari yang lain. Karena baju bebas, hanya nanti ada baju yang sangat dicintai Nabi adalah baju warna putih, kemudian urutannya hijau, kemudian urutannya kuning.
baju yang dicinta, urutan yang baju yang disenangi Nabi adalah putih terlebih dahulu, baru hijau, baru kuning. Setelah itu sama. Nabi juga pernah pakai imamah hitam, pakai juga imamah merah. Baik, walahu sya'run qad alahu syaibu. Beliau, rambut beliau sudah tampak ada shape-nya. Alahu telah meninggi, maksudnya tampak pada rambut-rambut Nabi asyaibu, uban. Wa syaibuhu ahmar, ubannya merah. Ubannya merah ini dikembalikan kepada riwayat lain bahwa Nabi juga pernah menggunakan henna. Nanti ada riwayat. Tadi yang dikisahkan Sayyidina Anas itu memang waktu itu tidak pakai henna, belum pakai henna. Kan Nabi bukan sehari. Yang diceritakan Sayyidina Anas mungkin waktu itu belum banyak-banyak amat. Setelah mungkin tahun berikutnya, jadi kalau ada perbedaan riwayat itu bukan berarti saling bertentangan. Sayyidina Anas waktu itu mengatakan Nabi tidak pernah, tidak sempat, maksudnya belum sempat yang diketahui waktu itu. Tapi ada di tempat lain, hidup Nabi kan tidak selalu dengan Sayyidina Anas, bisa dengan yang lainnya. Nah, ini ditemui adalah wasyaibu ahmar. Uban mulia beliau adalah ahmar, bukan putih. Riwayat tadi disebutkan baydok putih, ini kok ahmar. Pertentangan dong, oh bukan. Karena Nabi juga memperkenankan pakai apa? Pakai khidab, henna, dimerahkan menjadi merah. Hadis berikutnya. Haddatsana Ahmad bin Mani, haddatsana Suraij ibn Nu'man, qala haddatsana Hammad bin Salamah an Simak bin Harb, qala qila Jabir bin Samurah. Dipertanyakan, diajukan pertanyaan kepada Sayyidina Jabir ibn Samurah. Pertanyaan oleh, akana fi ra'si Rasulillahi syaibun? Apakah ada di kepala mulia baginda Nabi itu uban? Qala, Sayyidina Jabir bin Samurah menjawab, lam yakun fi ra'si Rasulillahi syaibun. Enggak ada di kepala mulia baginda Nabi ubannya, illa kecuali sya'aratun, beberapa rambut, fi mafraqi ra'sihi, terlihat di belahan rambut beliau. Ada rambut belah kelihatan. Dan memang kalau di rambut uban itu memang mungkin yang pengalaman punya uban, ini belum beruban semuanya kayaknya ya. Pengalaman yang beruban itu akan terlihat di belahan rambut, itu akan terlihat. Akan terlihat idza dahana, kalau Nabi menggunakan dihin, minyak, diminyai, dirapikan baru kelihatan. Wa arahunna duhna, dan aku melihat bahwasanya rambut-rambut uban tadi tertutup dengan ad-duhun, dengan minyak. Jadi menggunakan minyak adalah termasuk anjuran. Artinya hibbanid dahin, sesaat-sesaat, demi kerapian. Jangan umat Islam lucak begitu. Rapi-rapi sedikit lah. Kalau sudah pakai minyak, dilanjutkan pakai sisir. Pakai minyak nggak pakai sisir, namanya gimbal nanti. Gimbal apa, kayak kambing, bulu kambing yang nggak pernah dimandikan berhari-hari. Ya itulah rambut kita, kalau sudah dikasih minyak tidak disisirin. Apalagi tidak pernah keramas. Nabi mengajarkan kebersihan. Baik. Babu majaa fi khidabi Rasulillah. Bab tentang khidab. Pakai semirnya. Nabi menggunakan semir dari hinna sama katam tadi. Hinna sama katam. Haddatsana Ahmad bin Mani. Dari Sayyidina Ahmad bin Mani, qala haddatsana Husyaim, qala haddatsana Abdul Malik bin Umair bin Iyad bin Laqid, akhbarani Abu Rimthah qala ataitu, Abi Rimthah berkata, aku datang, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada baginda Nabi ma'abnin li, dengan anak kecilku. Faqala, Nabi bertanya, ibnuka hadha, ini anakmu ya? Ini seolah begini, Nabi pernah mendengar bahasanya Abi Rimthah punya anak. Cuma Nabi belum pernah tahu. Waktu dibawa kepada Nabi, Nabi bertanya, ini anakmu ya? Wa qul na'am asyhadu bihi. Ya, benar, aku bersaksi ini adalah anakku.
Lalu Nabi menasihati, qala la yajni alaik wa la tajni alaih. Bapak dan anak hendaknya seperti ini. La yajni alaik, tidak boleh dia jahat kepadamu dan dia tidak boleh jahat kepadamu. Tidak boleh kamu jahat kepadanya, la tajni alaihi, dan tidak boleh dia jahat kepadamu. Qala, kemudian Nabi Rom, ini nasihatnya. Semestinya seperti itu. Nggak boleh seorang bapak jahat kepada anaknya. Nggak boleh seorang anak jahat kepada bapaknya. Dan jahat itu luas maknanya. Salah memilihkan tempat pendidikan juga jahat kepada anak. Salah memilihkan bapaknya juga jahat kepada anak. Salah memilihkan ibunya juga jahat kepada anak. Jadi jahat itu maknanya luas, bukan nempeleng saja. Ada kisah seorang anak kecil diadukan oleh bapaknya karena dia badung, bandel. Ngadu ke Sayyidina Umar. Rupanya anak kecil ini cerdas. Bapaknya ngomong, saya punya anak bandel ya Khalifah. Nih. Anaknya bertanya, Khalifah, apa nak? Apa kewajiban seorang bapak kepada anaknya sebelum anak lahir? Sayyidina Umar menjawab, ini cerdas ini. Kewajiban seorang bapak kepada anaknya sebelum anaknya lahir adalah memilih ibunya yang baik, memberi nama yang baik, mengajari agama, menyekolahkan yang benar. Maksudnya mengajari agama setelah itu. Kewajiban bukan saat belum lahir, kewajiban bapak kepada anak yang paling tampak ini, memilihkan ibunya yang baik, memberi nama yang baik, memilihkan ibunya adalah sebelum lahir, memberi nama di saat lahir, mengajarkan agama setelah lahir. Sang anak berkata, saya bandel begini karena apa? Tiga-tiganya enggak. Dia tidak tahu ibu saya diambil dari mana. Saya harus menghormati ibu saya. Akan tapi dia adalah asal perempuan. Diambil jadi ibu saya. Yang kedua, nama saya pun jelek. Namanya Murrah, apa namanya jelek. Nama saya juga bukan nama yang baik. Kemudian aku pun tidak pernah diajari agama. Nah, jahat itu macam-macam. Memilihkan bapak yang salah hanya karena pengen kaya saja. Seorang perempuan menikah dengan orang yang asal kaya. Tatonya apa? Dengan kekayaannya malah kompak menjadi syaitan semuanya. Bisa. Harapannya bukan harapan nanti di akhirat, bukan harapan kemuliaan di hadapan Allah. Zalim juga. Ini masalah memilih pasangan. Ada lagi nanti di saat pendidikan anak, salah memilihkan sekolah. Namanya anak, harapannya adalah sesuai dengan apa yang didengar dari kawannya. Pengen hidup dengan kebiar dunianya dan sebagainya. Sehingga seorang anak nggak bisa milih. Pilihan seorang anak biasanya karena kawan dekatnya membisikkan ke sana dan ke situ, maka seorang anak mengikuti. Orang tuanya tidak pernah berdiskusi dengan anaknya. Kebawalah anaknya kepada gebiar atau lupa urusan akhiratnya. Maka dia juga zalim. Zalim sehingga anaknya tidak pernah kenal belajar, tidak pernah kenal akhirat, tidak pernah belajar agama. Oh, ini zalim juga. Dan kasihan juga sehingga apa? Capeknya berkepanjangan, nanti setelah kematiannya capek. Dan kebanyakan orang tua juga terlena, memikirkan anaknya hanya kesenangan di dunia saja. Setelah itu nggak pikirkan akhirat. Dunia dicari, diupayakan. Nabi mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi jangan sampai kita terlena, lupa urusan akhirat. Maka anak-anakku semuanya, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilihkan kepada kalian orang tua seperti orang tua kalian, yang dengan sukarela meletakkan kalian di tempat ini. Ini pilihan Allah. Karena banyak orang tua yang tidak pernah merindukan anaknya kepada kebaikan semacam ini. Bahkan jika anaknya berkata ingin tinggal di tempat semacam ini, yang ada adalah ingkar dari wajah dan perilakunya. Banyak orang tua seperti itu. Tapi kalian kompak, orang tua kalian sepakat untuk mengirim kalian di tempat semacam ini. Kemudian kalian sendiri juga bersemangat. Maka kekompakan, kesepakatan yang mulia ini jangan dirubah dong. Jangan dirubah dengan ambisi yang tersembunyi di balik hatimu karena pergaulanmu yang salah sebelum ini. Atau informasi yang kau dengar tentang sepupumu, dia mengambil pendidikan begini-begini, padahal suksesnya masih belum dia.
Bahkan bisa kehancuran di balik kesuksesan dunianya. Kita tidak ngerti itu. Jangan mudah terpesona dengan apa yang kalian dengar. Dari orang-orang yang tidak pernah kalian kenal, yang tidak melihat kepentingan akhiratmu. Hati-hati. Berpikir yang cerdas. Berapa lama akan hidup di dunia? 100 tahun, setelah itu akan mengakhiri kehidupan ini. Ada kehidupan yang lebih panjang lagi di alam penantian, di barzah, hingga dibangkitkan di padang mahsyar. Nah, ini jangan sampai kita zalim. Orang tua jangan zalim, jangan jahat. La yajni 'alaika wa la tajni 'alaihi. Kemudian lanjutannya kata Abu Rimthata, qala wa ra'aitu syaiba ahmara. Ini tujuan daripada Imam Tirmidzi hadirkan. Aku melihat ubannya memerah. Qala Abu Isa, hadza ahsanu syai'in ruya fi hadzal babi wa afsaru. Ini adalah yang paling bagus di dalam masalah ini. Wa afsaru, dan lebih paling jelas. Lianna riwayati as-sahihata anna nabi lam yablugh syaiba. Sebab riwayat yang lain mengatakan Nabi tidak sampai beruban, tapi ini dinyatakan beruban. Dan para ulama mengumpulkan, yang maksud tidak beruban itu bisa saja begini, jika dibanding umur seusia itu, dinyatakan tidak beruban. Beruban enggak, maksudnya hampir tidak beruban. Seperti itu. Kalau lihat seusia beliau 60-63, semuanya pada beruban. Tapi Nabi beruban tapi sedikit, maka sedikit itu jika dibanding dengan yang banyak seolah-olah tidak ada. Makanya tidak bertentangan antara riwayat dengan riwayat. Kalau dikatakan Nabi tidak beruban, tidak sampai beruban, maksudnya apa? Hampir tidak terlihat ubannya, kecuali kita perhatikan, cermati dengan seksama, dengan serius, baru akan terlihat 1, 2, 3 belasan. Maka tidak bertentangan dalam hal ini. Wa Abu Rimthata ismuhu Rifa'atu bin Yathribi at-Taimi. Hadis selanjutnya. Haddatsana Sufyan ibn Waki' haddatsana Abi an Syarik an Uthman ibn Mawhab qala su'ila Abu Hurairah, dari Sayyidina Abu Hurairah, hal khadaba Rasulullah, apakah Nabi sempat menghina atau mengkatam, menyemir rambutnya? Kalimat semir harus diarahkan kepada makna yang benar. Apakah Nabi merubah warna rambutnya? Qala na'am, ya. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa, wa rawa Abu Awanata hadzal hadits an Uthman bin Abdullah ibn Muhab wa qala an Ummi Salamah, dari Abu Salamah. Nabi dijawab, iya. Jadi apa yang dikatakan Sayyidina Abdullah, Sayyidina Anas adalah yang diketahui beliau waktu itu. Setelah itu, karena berganti hari, ya berganti tahun, usia bertambah. Mungkin waktu itu betul-betul belum, karena di awal-awal, mungkin 5 tahun sebelum baginda Nabi wafat, atau 4 tahun sebelum baginda wafat. Tapi setelah mendekati, umur sudah 60 lebih, ada uban. Maka ditanya, dengan ubannya yang tidak terlihat putih, tapi lihat merah, berarti kan pakai khidab atau semir. Lalu ditanya, apakah Nabi menyemir? Kata Abu Hurairah, na'am. Abu Hurairah menjawab, iya. Nabi menyemir rambutnya, merubah warna rambutnya. Haddatsana Ibrahim bin Harun, amba'ana An-Nadhr ibn Zurarata an Abi Janabin an Iyad ibn Laqiti an al-Jahdamati imra'ati Bashir ibn Khasasiyati qalat, beliau berkata, Imra'atu Bashir berkata, ana ra'aitu Rasulullah, aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju, keluar, min baitihi, dari rumahnya, yang fudu ra'sahu, yang fudu itu menggerakkan, kalau tangan ya tangan, kalau kepala ya kepala, untuk melepas sisa-sisa air yang menempel. Nafdul ma'i makruh bagi kita.
Habis berwudu kita kemudian menaftu, apa namanya? Gimana bahasa Indonesia naftu? Melepas sisa-sisa air wudu atau air mandi besar. Ya naftu. Kalau mercikkan begini bukan ya naftu apa? Bikin terjemahan sendiri. Maksudnya sisa airnya diginiin, biar lepas. Itu makruh. Kenapa? Seorang kita itu tabarruk atau seolah-olah kita itu menghindar daripada sisa air wudu, padahal sisa air wudu adalah air keberkahan. Maka pakai handuk adalah makruh. Jika tidak karena darurat atau hajat dinginnya suhu udara, atau karena khawatir ada najis yang berpindah dan sebagainya. Dalam keadaan normal makruh. Tapi Nabi melakukan nafdur ra'si, menggerakkan kepala beliau agar sisa airnya itu terjatuh. Dijawab oleh para ulama, bagi Nabi tidak makruh, akan tapi justru begitulah. Jika sesuatu itu pernah dilarang oleh Nabi, kemudian Nabi melakukan, menunjukkan bahwasanya di saat dilakukan bukan sesuatu yang haram. Bagi Nabi bukan kemakruhan, tidak ada kemakruhan, tapi bagi kita makruh, dan banyak semacam itu. Nabi melakukan libayanil jawazi, untuk menunjukkan bahwasanya hal yang seperti itu adalah boleh. Tapi pendidikan yang baik adalah jangan. Termasuk diantaranya para wanita, rambutnya habis mandi besar ya, kalau tidak dianduki mungkin akan pindah ke kerudungnya airnya, maka ya dihandukin, bukan haram. Tapi kaum pria ya sedikit sekali rambutnya, ya nggak ada masalah, biarkan. Nafdul ra'si ini. Wa qad ihtasala, setelah beliau mandi, beliau menggerakkan rambutnya biar sisa air yang menempel itu berjatuhan. Wa bi ra'sihi rad'un min hina'in. Rad'un, ada mengatakan rad'un. Rad'un sama rad'un. Kalau rad'un adalah hinnanya yang nempel. Jadi waktu Nabi habis mandi ini terlihat apa, bekas sisa hinna yang menempel di rambutnya. Aqala radghun. Radghun adalah belepotannya. Apa namanya? Kalau rad'un benda hinnanya, kalau rad'un belepotannya. Kurang lebih dari apakah rad'un atau radghun maknanya sama, bahwa waktu Nabi mandi kemudian Nabi menggerakkan rambut beliau, ada terlihat bekas kalau Nabi pakai khidab, Nabi pakai semir. Itu saja tujuannya, itu hadis ini. Syakka fi hadha syekhu, perawinya itu ragu apakah rad'un apa radghun. Lafadznya mirip-mirip dan isinya juga mirip-mirip. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Amr bin Asim qala haddatsana Muhammad bin Salamah qala haddatsana Humayth an Anas, dari Sayyidina Anas. Qala ra'aitu sya'ra Rasulillahi makhduban. Nah, ini riwayat lain dari Sayyidina Anas. Semula mengatakan tidak ada, sekarang ada. Ya beda waktu. Seperti kalian melihat orang tuamu. Tahun ini kamu lihat, orang tuamu makan timun enggak? Aduh, enggak makan, Bu ya. Oh iya. 2 tahun kemudian datang lagi kamu ke sini, Bu ya hidangkan ada timun. Orang tua makan Bu ya. Lah, apa bertentangan? Oh tidak. Tidak makan dulu, sekarang makan. Dulu tidak pakai, sekarang pakai. Begitu kisahnya Sayyidina Anas yang dilihat. Ra'aitu sya'ra Rasulullah makhduban. Aku melihat rambut Nabi adalah tersemir. Qala Hammad wa akhbarana Abdullah bin Muhammad bin Aqil qala ra'aitu sya'ra Rasulillah inda Anas bin Malik makhduban. Disemir dengan hinna tadi atau dengan katam. Hinna dan katam. Itu adalah bahan-bahan di Arab sana. Selesai insyaallah. Kemudian setelah itu ada pembahasan tentang hukum hina. Bagaimana hukumnya menyemir rambut? Ulama menjelaskan Nabi pernah mengizinkan, tapi jannibus sawada,
jangan menyemir yang warna hitam. Selain itu boleh. Selain itu boleh dalam keadaan normal. Di Arab orang pakai hina biasa. Orang Arab pakai hina biasa. Menyemir rambutnya dengan hina itu biasa. Artinya merubah warna rambut tidak diperkenankan kalau warna hitam. Selain warna hitam itu diperkenankan. Dalam keadaan normal. Kapan? Di saat warna dan warni itu tidak menjadi syiarnya orang-orang tertentu yang menunjukkan kefasikannya. Akan tapi jika warna-warni itu sudah menjadikan syiar orang fasik, maka kita tidak perlu lagi melakukannya. Karena ini adalah kita akan mengangkat syiarnya orang fasik. Makanya di dalam mengamalkan sebuah ilmu tidak serta-merta begitu dilihat dong. Coba saja ada orang tiba-tiba seorang ustadz yang rambutnya di sini merah, kuning, hijau, ungu, pink di atasnya. Ayo. Hitamnya nggak ada. Tapi ini syiar siapa model begitu itu? Sementara Nabi melakukannya untuk menutupi syaibahnya. Shape-nya apa? Uban mulia, uban beliau. Jadi jangan sampai serta-merta latah besok pakai semir merah semuanya santri. Nah, sekarang kita lihat di masyarakat kita siapa yang biasa pakai seperti itu? Atau seorang ustazah ini langsung merah, putih, kuning, hijau. Biarpun katanya ini untuk istriku saja, baik istrimu. Tapi di antara istrimu, buat suami saya. Dia memang buat suaminya katanya. Tapi kamu kan tidak tinggal sendirian ya ustazah. Ada santri baru melihat sepintas dok. Oh, ustazahku rambutnya begitu. Tak taunya nggak kerasan mondok. Mondok seminggu nggak dapat ilmunya, dapat semirnya. Ditiru di luar. Makanya boleh dilakukan orang-orang biasa. Bukan berarti boleh dilakukan oleh seorang ustazah. Ininya boleh dilakukan oleh orang lain, tapi tidak tentu ustazah boleh melakukannya. Karena ada uswah juga di dalamnya. Akhirnya alumni dari pesantren aneh ini, namanya pesantren aneh, semuanya santri putrinya merah, putih, kuning, hijau. Ini adalah pembahasan masalah. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya sunnah baginda Nabi harus diangkat. Tapi jika di sebuah tempat sunnah Nabi adalah sesuatu yang menunjukkan itu syiar pernah lakukan Nabi. Kalau sudah menjadi syiarnya orang fasik, maka lakukan sunnah yang lainnya, jangan ngambil sunnah yang ini. Ada sunnah Nabi, tapi sunnah itu di sebuah tempat menjadi syiarnya orang fasik. Dia melakukan fasikan tapi punya ciri khas, kebetulan kok pas sunnah Nabi. Maka ambil sunnah yang lainnya, jangan ngambil syiar ini. Kenapa? Kalau kita ngambil syiar ini, dia tidak kenal Nabi. Dia tidak kenal Nabi. Cuman dia bahwasanya kebetulan syiar yang dia angkat sesuai dengan sunnah Nabi. Mereka nggak kenal Nabi, Nabi Muhammad tidak tahu. Maka kalau kita memakai sesuatu yang sama dengan mereka, kata orang apa? Kita dengan mereka. Kata Imam Ghazali, sunnah Nabi masih banyak. Lakukan sunnah Nabi yang lainnya. Tinggalkan sunnah Nabi ini untuk sementara. Sampai syiar kefasikan itu hilang. Sampai kefasikannya hilang, baru nanti kita ganti dengan syiar yang dilakukan Nabi. Jadi jangan latah mentang Nabi melakukan boleh ini. Ada cara mengamalkan ilmu itu ada aturannya dan ada ilmunya. Merubah rambut selain hitam itu diperkenankan. Hitam boleh untuk di dalam mazhab kita juga berbeda. Imam Baghawi, Imam Nawawi mengatakan boleh hitam. Tidak ada perbedaan dalam hal ini, yang penting bukan untuk syiarnya orang fasik dan sebagainya. Tapi jumhur mengatakan jangan. Disepakati menyemir rambut dengan warna hitam adalah untuk berperang di jalan Allah. Atau kamu nak, boleh kamu nyemir rambut dengan hitam, nanti kalau kamu sudah mulai jadi nenek-nenek, rambutmu mulai putih, ingin menyenangkan suamimu, semir hitam untuk suamimu. Tunggu kau jadi nenek-nenek. Mau? Ya harus jadi nenek-nenek nanti, nggak mau gimana? Harus dong. Baik seperti itu. Jadi mohon dalam hal-hal semacam ini harus ada kepekaan di dalam menjalankan sunnah Nabi. Jangan sampai sunnah Nabi malah menjadi bahan ejekan nanti.
kalau kita tidak hati-hati menjalankan sunnah Nabi. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, mudah mengamalkan sunnah Nabi tepat, dan semoga Allah menambahkan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.